Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna subhati abdu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhati waliyullah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, dalam kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang ujian hidup manusia. Jadi kita sebagai manusia ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba khalifah sekaligus hamba kekasih Allah. Maka dari itu potensi-potensi khalifahan dan kebaikan kekasih ini tentu tidak luput dari ujian. Dewan pengujinya adalah iblis dan setan, tentu akan menguji kita dari arah 4, depan, belakang, kanan, kiri. Kajian ini kita juga menstandarkan dengan standar SRI, yaitu spiritual, yang semua yang kita bicarakan ini kita cross-check dengan langit. Kemudian religi berdasarkan Al-Quran atau hadis. Yang ketiga adalah intelektual, kita bedah berdasarkan keilmuan yang menjadi standar kebenaran yang universal, diantaranya disiplin ilmu bahasa dan juga ilmu filsafat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidun aktsarahum syakirin. Yang artinya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Al-A'raf ayat 17. Hadirin rahimakumullah, dalam kajian spiritual religi intelektual ini mengedepankan tentang aspek realistis, aspek yang dapat menjangkau, membumi di dalam kehidupan ini, ya, dalam kemasyarakatan, sehingga yang dimaksud dengan ujian ini depan, belakang, kanan, kiri, ini kita mengambil makna dan tafsir secara realistis. Hadirin rahimakumullah, jadi setan dan iblis itu akan menjadikan manusia baik dengan dasar lulus tentang ujian. Ujian yang pertama didatangi dari depan. Maknanya bahwa depan itu anak. Jadi hadirin rahimakumullah, bahwa anak ini bisa menjadi musuh, auladakum aduwukum, bisa menjadi fitnah, al-malu wal banu fitnah, anak dan harta dan anak juga dari fitnah. Kemudian al-malu wal banu zinatul hayatid dunya, harta dan anak juga bisa menjadi hiasan. Kemudian
Dzurriyyatin qurrata ayun jalemtakina imama, itu anak-anak kita menjadi penyejuk hati, pelipur lara, dan jadi imamnya orang mutakin. Jadi depan ini anak posisinya ada 4, musuh, fitnah, hiasan, dan penyejuk. Kemudian yang 2 ini juga antara musuh dan fitnah ini sangat-sangat berat. Nah, kemudian kita dikasih contoh oleh Allah dalam Al-Quran juga dilambangkan. Siapa anak yang menjadi musuh? Nah, itu yaitu Nabi Nuh terhadap anaknya Kan'an. Kan'an ini didambakan oleh Nuh sebagai nabi sekaligus sebagai ayah, Nabi Nuh alaihissalam sebagai nabi sekaligus ayah. Namun permusuhan ini sampai akhir kehidupannya Kan'an, karena Kan'an ikut tenggelam dalam kekafiran. Kemudian yang kedua, anak ini juga menjadi fitnah, ujian. Nah, ujian itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika punya anak, itu sayangnya dan juga perhatiannya menuju kepada anak, namun Allah memerintahkan lewat mimpinya agar anaknya disembelih sebagai korban. Namun karena keikhlasan Nabi Ibrahim dan juga ketabahan dan kesabaran Ismail, ternyata fitnahnya Nabi Ibrahim terhadap anak Ismail itu lulus, mendapatkan predikat Khalilur Rahman, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah. Kemudian anak ini menjadi hiasan. Nah, di sekitar kita ini juga sering kita lihat anaknya kaya, orang tuanya menjadi pembantu. Tadi kalau orang tua kaya, anaknya yang menjadi raja. Namun kalau anaknya kaya, orang tuanya yang disuruh, yang menjadi status pembantu. Ini fenomena yang ada ini kita harus memaklumi, dan juga karena itu bagian dari hiasan, enak dipandang namun tidak enak dimakan. Dan kita harapkan kita mampu meredam dengan hiasan itu, kita meningkat kepada anak yang satunya, yaitu Dzurriyyatin qurrata ayun wajalemtakina imama. Nah, anak yang menjadi penyejuk jiwa, pelipur lara, bahkan menjadi imamnya orang mutakin. Ini juga dilambangkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Anaknya Ismail menjadi seorang nabi, sekaligus juga menjadi tonggak sejarah Islam, karena dari keturunan Ismail ini lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang Ishak ini menjadi nabi, lahirlah Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan seterusnya, yang ini menjadi Bani Israel. Nah, di ujung Bani Israel dan Bani Ismail ini juga punya konflik, ada konflik teologi, ada konflik politik. Nah, namun Nabi Ibrahim diberikan satu hadiah oleh Allah SWT, yaitu dari Bani Ismail yang akan meneruskan milata Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua ujian depan itu mendapatkan lulus
dengan sempurna sebagaimana lulusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah belakang. Belakang ini juga istri. Jadi kalau kita sebagai suami, ini istri. Kalau kita seorang perempuan, istri itu suami. Hadirin rahimakumullah, bahwa istri ini juga punya versi dua. Ada yang mendukung, ada yang menghambat. Sebagaimana istri Nabi Nuh alaihissalam itu justru dia lari kepada kaum kafir. Bahkan dia sendiri ikut tenggelam dalam itu bencana banjir yang bagian dari azabnya Allah SWT. Maka Nabi Nuh harus merelakan istrinya lepas dari dirinya karena bagian dari takdir yang dia ambil, yaitu lari dari kebenaran menuju kepada kekafiran. Kemudian Nabi Lut alaihissalam, istrinya juga tidak lulus karena suruh dia ikut apa saja yang Allah perintahkan. Ternyata mereka, istri-istri Nabi Lut ini malah menduharkai Allah dan mendustakan atau menduharkai seorang nabi, yaitu Nabi Lut sendiri, sehingga istrinya kena azab dalam hujan batu yang mengakibatkan jadi kaum Sodom diadab oleh Allah SWT. Kemudian istrinya Nabi Ibrahim, ini Siti Hajar maupun Siti Sarah, dua-duanya ini mendapatkan predikat baik, sehingga kesuksesan Nabi Ibrahim dalam mengemban amanah sebagai Rasul sukses karena didukung oleh dua istri. Yang satu melahirkan Bani Ismail dari Siti Hajar, yang satu melahirkan Bani Israel dari Siti Sarah. Kemudian istri Nabi Muhammad SAW itu Khadijatul Kubra, yang ridho dan ikhlas atas seluruh hartanya ditasarufkan untuk membela dan juga dakwah Islam, sehingga Nabi Muhammad sebagai nabi yang sukses dalam karirnya dan mendapatkan gelar Al-Mustafa, yaitu orang yang dipilih oleh Allah SWT. Maka ada istri yang menahan dan juga ada yang mendukung. Mudah-mudahan keluarga kita semua dalam bimbingan lindungan Allah, sehingga istri-istri kita ini istri yang mar'atun soleh, itu istri yang wanita yang solehah, baik dohir maupun batin. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dari kanan ini adalah saudara. Ini juga dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ternyata ada jealous karena Nabi Yakub itu sayangnya lebih spesifik kepada Yusuf, maka saudara-saudaranya itu menjadikan Yusuf ini dalam kebencian. Nah, saking bencinya itu, maka ada kesepakatan dalam kejahatan untuk membunuh Yusuf. Ya, Yusuf ini ancamannya mau dibunuh karena supaya kasih sayang orang tuanya itu kepada saudara-saudaranya. Namun ada satu saudara seibu dan seayah yang namanya Benyamin itu menahan. Akhirnya diputuskan Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur.
Hadirin rahimakumullah, ini juga bagian dari ujian. Jadi ujian kita di kanan ini adalah saudara-saudara kita. Maka ada saudara yang menjerumuskan, menjadikan kita jadi sengsara. Namun ada juga saudara yang mengangkat, meringankan, membantu kita, karya kita, karir kita menjadi cemerlang dan bermanfaat. Untuk itu kita harus memilah dan memilih mana yang harus kita ikutin, yang baik, yang tidak baik kita tahan, namun saudara tetap saudara, persaudaraan itu tetap harus kita junjung tinggi, namun semua harus menggunakan seleksi untuk kebaikan dan kesejahteraan di masa-masa akan datang. Yang keempat adalah kiri. Nah, kiri ini sebenarnya statusnya itu adalah teman, tetangga, lingkungan. Hadirin rahimakumullah, bahwa kita ini memang makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial, zon politikon, bahwa kita ini makhluk sosial. Tentu kita tidak bisa hidup sendiri. Maka persaudaraan, persahabatan ini juga sangat dibutuhkan. Namun tidak sedikit persahabatan itu menggiring kepada jebakan dan kejahatan. Nah, tentu kita harus waspada. Lingkungan kita ini ada yang membahayakan, tapi juga ada yang memberikan kenyamanan. Maka kita hidup ini dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan, dan juga pendidikan. Nah, jadi pendidikan, sekolah, lingkungan keluarga, di keluarga sendiri, dan lingkungan masyarakat ini juga bagian dari laboratorium masyarakat. Maka kita harus memberi warna terhadap kiri kanan lingkungan untuk kebaikan. Dedikasikan dalam diri kita untuk bisa mempunyai kontribusi terhadap lingkungan untuk menciptakan generasi-generasi yang sehat. Nah, sehatnya generasi itu memiliki tipologi 3. Pertama, generasi yang takwa. 2, generasi yang cerdas. Yang ketiga, generasi yang terampil. Takwa dalam arti ketaatan dalam ibadah. Kemudian cerdas dalam arti memiliki kewawasan yang luas. Terampil memiliki skill atau keterampilan yang sesuai dengan bakatnya. Kita pupuk bakat-bakat anak-anak lingkungan kita dengan talent-talent yang ada ini. Mungkin ada yang spesialisnya bisa agama, ada yang olahraga, ada yang bisnis, dan semuanya kita bisa edukasikan mereka dengan pembekalan diri sehingga lingkungan ini menjadi lingkungan yang marhamah. Jadi target kita ini, keluarga kita ini sakinah, mawaddah, warahmah. Masyarakat kita ini marhamah, itu masyarakat yang damai, sejahtera, aman, sentosa. Negara yang thayyibah, yaitu negara yang baik. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negara yang baldatun itu negara, thayyibatun yang baik, warabun ghafur dalam ampunan lindungan Allah SWT. Jadi target muslim itu individu yang soleh, kemudian keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, masyarakat yang marhamah, negara yang thayyibah. Mudah-mudahan target-target dalam hidup kita, kebaikan, ujian dari depan anak kita lulus dengan predikat baik, ujian belakang suami istri menjadi keluarga yang baik, kanan saudara-saudara kita ini juga menjadi keluarga atau saudara yang produktif, baik, dan rekan
lingkungan kita, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat menjadi lingkungan yang marhamah, yang mensupport semua, sehingga keluarga, masyarakat, dan negara menjadi komunitas yang sehat dan dalam bimbingan ridho serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah atas nama keluarga Raja Wali Nusantara selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bimbinglah kami secara individu, bimbinglah kami secara keluarga, bimbinglah kami secara masyarakat, dan bimbinglah kami secara kenegaraan. Negaranya baldatun thayyibatun warafun ghafur, masyarakatnya marhamah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, individunya soleh dan solehah, makbul hajat kita dikabulil Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sampai di sini. Kita nanti lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.